Ya. Pemerintah Arab Saudi bersikeras tak mau menerima lagi jemaah dari Indonesia yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah. Apakah sekedar masalah COVID-19 atau masalah lainnya? Yang jelas, karena belum bayar biaya akomodasi calon jemaah haji. Maunya hutang dulu, bayar belakangan aja. Kerajaan Arab Saudi tidak mau. Berarti memang benar dana jemaah haji diduga dipakai 2 tahun lalu. Jokowi ternyata sudah pakai 38,5 triliun rupiah dana haji. Jemaah tak diberitahu. Dana haji itu dana pribadi-pribadi. Pemerintah hanya mengamankan, bukan memiliki. Maka siapa yang berani menandatangani peminjaman dana haji, maka dia menanggung dosa yang luar biasa. Kenapa? Karena itu hak pribadi. Dia hanya meminjam itu kalau bukan langsung kepada orangnya, dengan walinya. Kemarin juga sudah kita lantik Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini juga sebuah potensi yang sangat besar. Ada kurang lebih 80 sampai 90 triliun. Triliun, bukan miliar, triliun. 93 triliun yang ini kalau dimanfaatkan dengan baik, ditaruh di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang besar, juga akan mempercepat pembangunan negara kita. Menggunakan uang haji ini untuk pembangunan infrastruktur dan itu melanggar pasal Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang pengelolaan haji. Apa implikasinya, Bang? Dilaknat oleh Allah. Bisa di-impeachment nggak ini, Bang? Hah? Bisa di-impeachment nggak ini? Enggak lah, itu aja saya pakai bahasa langsung. Pasti ini dirasakan sebagai sebuah keputusan yang pahit. Jadi uang jemaah aman, dana haji aman, jadi bisa diambil kembali. Sorry ya guys. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Dana haji aman. Dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur. Sekali lagi dana haji aman. Justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman. Dana haji aman bisa diambil kembali. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan. Info soal tagihan yang belum dibayar itu 100% hoax. Dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur. Tidak usah dipercaya. Saya sudah menandatangani. Keputusan yang pahit. Sorry ya guys. Kisrawi sebagai duta besar kerajaan Saudi Arabia terus menuai kontroversi. Persoalannya adalah rekam jejak kader PDIP ini yang memang kontroversial. Di samping pendukung lesbi, gay, bisex, dan transgender atau LGBT, Ahmadiyah dan Syiah, juga pikiran liberalnya menyentil syariah. Salat gerhana dan ibadah umroh dipermasalahkan. Pegiat aktivis Jaringan Islam Nusantara atau JIN ini membuat ocehan dalam Twitter yang membuli ibadah umroh. Syariat Nabi Muhammad SAW dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dinistakan. Misalnya membandingkan dengan amalan lain. Di kampung, kalau mau berdoa cukup baca Yasin atau ziarah kubur. Sekarang harus ke Mekah dengan biaya tinggi, beragama jadi mahal. Tweetan lainnya adalah, padahal kalau kita umroh berarti kita menyumbang devisa bagi Arab Saudi. Untuk ini Zuhairi membuat tagar konspirasi. Asumsi bahwa umroh adalah bagian kejahatan konspirasi untuk menguntungkan negara Saudi Arabia. Menurutnya pula, secara sosiologis, ziarah kubur itu menjadikan biaya beragama relatif lebih murah daripada harus umroh ke Mekah. Betapa Zuhairi melecehkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika soal ibadah diukur semata pada nilai materi. Allah pun tidak pernah memaksakan ibadah umroh, tetapi mengembalikan pada kemampuan. Zuhairi dengan alasan materi telah menafikan syariat Allah tentang perintah melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana bisa jika seorang duta besar di negara tempat dua kota suci Mekah dan Madinah berada, justru profil aktivis yang menistakan syariat, mengecilkan makna ibadah umroh serta menyerang pemerintah Saudi Arabia sendiri?
menganggap umroh sebagai konspirasi demi devisa Saudi adalah perbuatan kriminal. Menko Polhukam Mahfud MD pernah merasa kesal dengan cuitan Zuhairi Misrawi tentang umroh yang dibandingkan dengan ziarah kubur berharga murah. Mahfud MD menyatakan, banyak orang yang berwisata ke Eropa, Australia, Amerika, dan negara lain sekedar wisata. Masa orang berwisata umroh diejek, keblinger dan gentirluh. Duta besar model seperti ini bakal memalukan diri sendiri karena menista syariat, merendahkan bangsa dengan kualitas rendah keagamaan, serta tidak akan mampu membangun persahabatan dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Tak ada yang bisa diharapkan dari duta besar yang tidak menghargai bangsa dan umatnya sendiri, apalagi melecehkan negara di mana dia. Get out. Hey, out. Get out. Out of this place, man. Out of this place. Out of this place. 你先动手啊！你他妈的再动手，我打死你！滚！ Hey, left, hey. Leave him, he's on record. Hey. He's on record, leave him. He's on record. Don't worry, he's on record. He's on record, don't worry. He's on record, don't worry. He's on record for this, he's on record. He's on record. No. He has no right to stop him. We are on safety records. No, he has no right to stop him. The man is on safety. He has no right to stop him. Why? He has no right. No, he has no right to stop him. He was the one who left that place to come and stop the safety meeting. He has no right. Don't worry. He has no right. He's on records for this. He has no right. And this one, we are going to take it up seriously. Don't worry. Don't worry. Don't worry. He has no right. The man is conducting a safety toolbox meeting. He went there and then disturbed the safety meeting. He has no right. Don't worry, Kalma. Don't worry. Everything is on record. Don't worry. Everything is on record. Everything is on record. Everything is on record. Just pick up your beats. Pick up your beats. Just pick up everything. Everything is on record. This very one. I'm going to call Go now. Don't worry.